Minta tolong isiin GoPay bisa nggak ya? Oh, boleh. Nanti ya. HP-nya di motor lah. Ini unik ya, ternyata ada satu konsep di mana gua sangka ini adalah project dari si merek ojol itu sendiri awalnya. Lu mengiranya gitu? Gua ngiranya. Berarti berhasil dong. Si ojol ini bagus loh basketnya, dia kayak pemain serius lah. Dia itu pemain serius Pon. dulu, sebelumnya sempat di PON. Bener. Tapi apakah sebenarnya biar orang tahu sudah ada ajakan? Ada. Klub mana? Kalau Klub waktu itu, mana waktu itu? ya sempat ngajak lah paling tidak gini. Emang belum ngomongin kontrak ya? Belum, Paling tidak ya. suruh Coba. coba trial Ah, apa ya. itu apa aja coba? Seafood kemana-mana. Kalau misalnya Iya. aku mau lewat di handcheck. Oh itu yang ini jaga handcheck doang. Oh wow, Jadi yang aku- lu bekas di sini. Iya. Jadi abis lagi udah mau ekspor mau kayak gini dia tahan pakai tangan, set. Akhirnya jadilah itu cakaran cinta. Cakaran Ah. cinta. Lu buat konten-konten segala macam. Secara komen tuh apa sih, banyak yang penasaran kah sama lu atau apa gitu? Sebenarnya gue ingin tahu deh. Kalau misalnya lu buat Komentar yang bagus seperti apa? Komentar yang yang adanya ngeremehin apa? apa? Yang Tahu paling aja. lo inget? Pertanyaan. Oke. Selama lu jadi pebasket ojol, Ojol. ini nggak mau ngedeket nih, nggak mau masuk nih, nggak mau bener-bener. Waktu main cadangan, waktu main cadangan, waktu main cadangan. Oke, pemain cadangan on YouTube kembali lagi, dan episode kali ini kita mengundang seorang konten kreator basket yang lagi hits, yang lagi sibuk, Benar. yang lagi Setuju. karena sibuknya adalah nganter makanan. Ya kan, bukan sibuk basket, sibuk nganter makanan, sibuk nganter orang. Iya. Lebih tepatnya lebih sibuk mikirin gimmicknya gimana. Bersama dengan pebasket ojol. Yeay. Nganterin makanan buat kita atau enggak? Enggak. Lu jujur. Jujur ya. Jadi si Minta tolong isiin GoPay bisa nggak ya? Oh, boleh. Nanti ya. HP-nya di motor lah. ini unik ya, ternyata ada satu konsep di mana gua sangka ini adalah project dari si merek ojol itu sendiri awalnya. Lu mengiranya gitu? Gua ngiranya. Berarti berhasil dong. Berarti berhasil loh, nggak tahu siapa yang berhasil, Bagus. siapa nih, bagus. Gak sengaja ternyata membantu ini ya. Iya. Dari ojolnya ini ya. Jadi gini, maksudnya gue ingin kenapa ide awalnya adalah pebasket ojol? Karena waktu itu lagi ngetrennya ojol atau apa nih di awalnya nih? Oke, jadi sebenarnya ya namanya juga kalau aku bilang sih kalau cowok tuh pasti punya intrusive thought lah ya, kayak iseng buat Iya. nyoba-nyoba gitu. Liar aja gitu Iya ya. gitu kan, kayak lagi gabut pengen bikin konten. Ah. Nah, terus karena waktu itu patokannya dan kiblatnya di profesor di luar kan, profesor suka nyamar-nyamar jadi tukang McD lah, Bener. atau Spiderman, Orang tua. Oh, iya, ya kan. iya. Nah, pikirlah waktu itu di Indo apa ya yang ikonik tuh apa, yang ciri khasnya tuh kenceng lah tuh. Pikir-pikir ojol kayaknya sangat ciri khas. Ikonik banget sih. Siapa yang nggak kenal Iya ya? kan, semua orang pasti tahu kalau jaket ojol, oh ini ojol. Iya, Jadi iya. ya udahlah, terus cari di e-commerce, beli jaket ojol, beli 150.000. Ternyata itu investasi terbesar di hidup saya. Iya. Itu tahun berapa, Van? 2023 kayaknya. Oh kan 3 tahun loh. Iya, 2023. Oh, aduh, iya. 2023. Kan gini, Oke. kan bermula dari basket buat konten basket. Nanti sebelum kita Mundur ya. Mundur sebelum ya. Tapi konsep yang ada di kepala lu pertama tuh apa? Untuk si pebasket ojol ini, konsep yang ada di kepala lu. Gue ingin main basket tapi gimana ya, ngapain nantangin orang kah Atau cuma bajunya doang? Nah, jadi kayak biasa kalau misalnya ojol kan ada yang kayak mungkin lagi istirahat atau lagi capek gitu kan, jadi oke istirahat dulu, terus wah ada lapangan umum nih, pengen main basket mungkin ya, datanglah ke lapangan umum, sorry boleh nggak ikutan main basket? Saya Oh lagi iya, awal gabut. gitu dia cuma ikutan Oh. main, Iya. belum nganter-nganter tuh. Bagaikan emang driver ojol Iya. yang Lagi istirahat. Lagi istirahat, lagi kayak nyasar aja kali, ada lapangan umum di waktu di Saparua di Bandung. Oh iya, wow, Saparua. legend dari Saparua. Legend. Iya, Jadi iya. datang kayak sorry, saya boleh ikutan main nggak? Karena lapangan umum kan, jadi emang Iya. semua orang boleh main kan. Bener. Ya udah, kita situ main lah langsung gitu. Aku dulu ya. Hah? Kamu dulu, maksudnya? Mau ngingetin ke cadanganan. Oh, oke. Bahwa kalau misalnya kita ngomong masalah basket, nggak melulu tentang performa, nggak melulu tentang jersey doang. Nggak Yang bisa, harus nggak diperhatikan adalah
Dalemannya. Nggak bisa Jo. Basket itu kan kalau gua lihat, poin gua, rebound gue, Oke. assist gua. Oke. Iya dong. Itu kan luaran. Oh, Jersey itu iya. luaran. Daleman lu harus pikirin. Coba lu misalnya assist, shooting segala macam tanpa daleman. Gua malu. Nah, itu dia. Kalau dari kecil nih lihat nih, gua tuh pakai. Gak usah dibilang gitu dong. Gak usah Oh ditunjuk. iya sorry. Gak usah ditunjuk. Gua pakai Rider underwear. Iya, itu legend banget. Legend banget. Dan sekarang Jo, kenapa gua sekarang pakai Rider underwear? Ini jujur ya. Sekarang tuh udah ada teknologi namanya extra cool. Jadi bahannya ada udah beda Iya. sama yang dulu. Yang dulu ada yang klasik. Iya. Tapi yang sekarang lebih nyaman. Aduh enak banget. Jo. Seharian Bener-bener. pakai tuh nyaman ya? Gua kemana-mana pakai itu Jo. Keren. Iya, jadi ini bukan cuma sekedar daleman, tapi ini Betul. juga masalah performa juga. Keren. Jadi kita semua nih harus Aware your underwear. Nah, itu penting Iya. gitu. Makanya Rider ada Ada bener. Dapatlah. Untungnya orang-orang Bandung semua sangat welcome. Oke, siapapun boleh main. Tapi seumur-umur nggak pernah sih ditolak untuk main, nggak pernah. Iya. Kan tapi itu konsepnya berarti baru lu ikut main bareng, belum langsung one on one ya? Belum. Waktu itu sih. Karena gua lumayan ngikutin. Ya, paling pertama banget belum. Ayat asal masuk aja gitu kayak begini asal masuk. Iya. Kita Main, gitu. lu pasang kamera. Kamera teman ada yang rekam begini. Iya. Oh, oke. Dikasih baju ojol juga hak temennya. Enggak. Ceritanya dia penumpang. Penumpang yang ikut, ada kayak gini. Aneh. Ojolnya pengen istirahat, tapi dia masih bawa penumpang. Jadi Boleh nggak nggak istirahat? istirahat? Nggak boleh dong. Oke, nah itu berjalan berapa lama tuh? Konsep yang itu, konsep awal banget gitu. Itu jujur cuman video itu doang yang nggak nganter-nganter barang. Jadi Oke. Jadi gini loh. Oke, cerita jadi backgroundnya kayak gini. Waktu itu emang lagi bikin satu aplikasi buat Nah, itu ke basket. rumah Kak Onggi ya. Iya, jadi dulu tuh pernah pengen coba bikin satu aplikasi buat ngebantu orang-orang main basket, ngumpul sama orang-orang yang nggak dikenal. Jadi Oh, ibaratnya oke. kalau sama main pedal kan ada reclub, Iya, reclub. Iya. ada reclub. Nah sekarang ayo. Ayo. Iya sekarang. Itu pengen bikin kayak gitu juga. Nah, jadi pada saat pengen bikin kayak gitu, kayaknya butuh ada kayak marketing dari sosial media. Akhirnya bikinlah konten-konten basket yang ujung-ujungnya ntar pengen larinya Main bareng. sosialnya ke sana lah pokoknya. Oke. Jadi Masih ada nggak sih itu? udah nggak ada. Namanya Playard dulu. Ya. Ah, lucu. Karena gua aja di di kontaknya masih namanya Stefan Playard. Belum basket aja. Belum. Oh, itu konsep awalnya malah itu Buat itu, sebenarnya buat bukan itu. buat pribadi. Iya, Ya, mau buat bisnis aplikasi nih, ya, gitu ya. gitu. Oh. Cuman singkat cerita kayak oke kurang running lah nih aplikasi. Terus pikir-pikir ya udahlah akun IG ini waktu itu bikin jadi personal branding aku aja. Oke. Karena waktu itu emang aku lagi nggak pakai IG, lagi nggak Yes, pakai IG. iya. Akhirnya kayak teman bilang, Steph, udah buat personal branding aja, bikin jadi content creator aja, coba aja terusin tapi untuk Stefan Hermanus bukan buat lihat lagi. Oke. Akhirnya switch lah namanya jadi Stefan Hermanus, terusin bikin ojol-ojol lagi dan hasil terus sampai sekarang lagi. Jadi si pebasket ojol jadi Iya, branding lu. Teman ada yang bilang kayak bikin lagi tuh yang ojol-ojol lucu. Oke deh bikin. Oke, akhirnya bikin lagi ke Bandung ke Critical Eleven. Iya. Anterin Kosaki Stay Hoops waktu itu kan suka Oh iya. Bang nih. Wah, minta apa bukan kayak pengen kerja sama lah kayak Oh iyalah. bagi Kosaki Stay Hoops. Boleh. Akhirnya bagi-bagi Kosaki Stay Hoops pura-pura nganter barang gitu loh kayak Bang, ini ada yang nggak sorry Kak, ini ada yang pesan tapi nggak jelas orangnya di mana. Iya. Mau nggak ini buat Lucu, kakak aja. Iya. Tapi orang dulu deh gitu. Iya. Jadi kamera semua tersembunyi. Oh main di lapang kritikal. Iya, di Eleven itu. Iya. Di kafe yang ada lapangan basket. Iya. Akhirnya dia akhirnya main, habis itu lumayan viral lagi. Akhirnya kayak wah kayaknya apa titik manisnya di sini nih, kayaknya Oke. sweet spotnya di sini. Harus kayaknya. tuh dilanjutkan di Akhirnya situ. dilanjutin terus. Stay hook boleh masuk, oke, Ponti. Ya, tapi Iya. berarti gini ya, segala macamnya itu adalah karena keliaran dan juga kecintaan terhadap basket. Iya, Berarti pasti. ya, contoh misalnya si player tadi awalnya sih hanya ingin buat aplikasi. Iya. Ternyata lu ngerasa itu doesn't work dan lu hanya tetap ingin something about basket, gitu loh pengen kan. main basket gitu. Iya, Dan iya, itu iya. kan Stefan ke rumah itu pas lagi pandemi apa ya? Itu Playard itu Eh, 2020. dekat-dekat pandemi. enggak sih udah kayak mereda pandemi. Iya. Oh, oke. Iya. Ih, menarik banget sih konsepnya. Nah, latar belakang Stefan ini juga Yes. dijelaskan karena sekarang pun juga masih bekerja Nah, sebenarnya nah, sebagai ojol. Sebagai sebagai software engineer.
di Tokopedia. Software engineer loh, dia tuh pinter Jo. Wah, pinter sih. Pinter ah. Ya dibandingin Susah ngomongnya buktinya software engineer. software engineer Ya coba. kalau dibandingin kita berdua pinteran dia pasti. Ya. Programmer lah, programmer Oh, lah. iya. Tuh, programmer di Tokopedia. Tokopedia. Lah, tapi maaf deh, gua ngobrol sama Ogi, Gi, ini anak basket. Kan gua kan dulu ngobrol sama Ogi. Iya. Gi, si Ojo ini bagus loh basketnya. Dia kayak pemain serius. Lah, dia itu pemain serius PON. dulu sebelumnya sempat di PON. Bener? Iya, benar. Cerita benar. dong, lu udah sampai PON Sampai Pekan PON. Olahraga Nasional, Min Iya, sekarang. Anggar ya cabang Jago. Cerita dong. Seserius apa lu basket mulai dari basketnya? Dulu sih ambisi ke basketnya gede banget Dari lah. SMP mana? Boleh cerita? SMP SMA Cahaya Bangsa di Bandung. Oke, Nah, basket tuh udah mulai. benar, di SMA lah. SMA, SMA. udah mulai serius ikut klub di Tunas dulu tuh di Tunas di Bandung. Tunas Bandung. Habis itu sekolah sebenarnya sekolah kecil nggak pernah ikut DBL, cuman akhirnya lebih fokusnya ke latihan sendiri dan ke klub ini di Tunas ini akhirnya punya nonton lah ini PON 2016 di Bandung. Pas di Bandung, betul? Iya, wah pengen ikutan PON ini. Kayaknya jadi waktu itu sempat punya mimpi pengen ke IBL lah, segala macam gitu. Iya. Kayaknya pikir-pikir pas udah masuk kuliah, kayaknya basket nggak bisa sampai ke sana deh. Belum terpikirkan ya untuk seserius itu. Akhirnya waktu itu bertekad, gue pengen puncak karir basketnya di PON. Oke. Nah, karena habis nonton PON juga, gue nggak mau kelewatan PON. Karena papa juga kan suka ngomong kayak Stefan, nggak banyak orang yang bisa main PON. Iya, betul. Kamu harus kejar PON, karena kamu masih bisa gitu. Oke. Akhirnya aku kejarlah dan puji Tuhannya tersampaikan, nyampe lah mimpi masuk PON ke Papua waktu itu yang angkatan 2021 bareng Iya. sama Yuda sama Firdan. Oh, oke. Ya. Ya. Cuma waktu itu emang nggak dapat rezekinya lah ya. Iya. Kayak pulang bawa medali seng. Iya. Medalinya sih. Iya, jemputnya gitu ya kalau nggak dapet ya. Iya. Cerita dulu, Meledaknya sorry, gitu. waktu di PON itu apa? Kalah sama siapa di awal? Ingat nggak? Emang DKI. Iya, Oh, langsung cuman dari itu kelas. mah iya. Cuman nggak lolos jadinya. Iya. Jadi karena kalau misalnya bisa dibilang lumayan apes lah, banyak teman-teman yang lumayan dibutuhkan di tim tuh kena cedera di awal-awal. Iya. Jadi itu. Nah, tapi ingin tahu deh, lu kan ingin main PON. Display lu sampai akhirnya kepilih PON itu apa? Karena lu di klub atau waktu di kuliah atau di mana? Di klub lu gimana main? Maksudnya Menurut aku sih kayaknya Kok bisa pas lagi di kepilih? kuliah sih. Oke. Kuliah lu Karena di Liga kampus Mahasiswa, mana? kampus di Unpar. Jadi kan- Unpar, Iya, sama men, ya, sama. aligator. Ya, aligator. Jadi waktu itu main di Liga Mahasiswa dan kayaknya baru mulai kelihatan kayak wah ini kayaknya bisa nih kayaknya dari situ ya. Sampai namanya di Unpar. Oh wow, oh Itu kan berawal Koriki dari ya? 5 ya? Oh, Koriki. Oh, Koriki Koriki juga? kan pelatihnya. Koriki kan pelatihnya, sorry. Oh pelatih PON-nya, karena Jadi beliau kan di mungkin- THB Iya, kan? makanya di THB kan sering lihat juga paling Unpar main atau segala macam. Iya, iya. Oke, posisi dulu? Poin enggak? Oh point guard juga. Itu berarti satu posisi sama Yuda. Siapa lagi point guard berarti di situ? Ya? Wanda, kalau tahu yang kecil-kecil itu Wanda. Iya, Fatur. Fatur dulu. Fatur dulu belum poin Bukan guard. point guard. Oh. Sekarang dia dipaksa point guard. Iya, makanya. Oke. Firdan juga waktu itu main juga point Iya. guard. Nah. Lucu loh Jo, karena gue punya foto lagi gue mampir ya. Foto Paling di Divers ya? Iya, bukan di Lokasari. Lokasari, mereka pon lagi itu terus gue foto. Heeh. Ya yang mungkin gue sudah taunya ya ada Yuda, udah ada Iya. Sultan ya. Iya, pasti enggak. Oh, siapa nih enggak tahu. Enggak, cuma foto bareng kan kita Iya. rame-rame karena gue sebagai orang Jawa Barat kan. Iya. Jadi pas lagi lihat lagi, Van, gue kirim tuh. Dan ini ada lu. Nih, kan masalah basket itu kadang ada masalah ambisi juga ya. Hmm. Kayaknya lu bilang tuh, gua mau main di PON dong, kejadian di PON. Nah, PON maaf ya dapat medali apa tadi? Seng. Medali seng. Lu masih ada kepenasaran nggak? Gua di IBL aja gua. Nggak kan itu pilihan ya akhirnya. Nggak ada. Kayaknya IBL ada. masih kepikiran. Ah. Ada. Jadi kayaknya semua udah tahu juga lah ya kalau PON itu biasanya jenjang yang paling apa namanya ya? Mungkin paling ditonton sama Pelatih-pelatih. pemandu-pemandu di Scouting, iya. IBL. Jadinya biasanya dari PON itu orang-orang pada decide pengen ke pro atau mau ke mana lah Iya. jalur karirnya, Mm-mm. jalur karirnya. Jadi Nah, lu waktu itu Pasti sempet kayak galau nih kak, kayak aduh mau lanjut ke pro atau mau kerja kantoran ya gitu sih. oke. Tapi ya singkat cerita ujung-ujungnya memilih untuk ke Kerja kantoran. gitu sih. Emang harus pilih salah satu aja sih. Jadi bukannya kayak Oke. mana yang lebih bagus mana yang lebih jelek, cuman kayak Tapi apakah sebenarnya biar orang tahu sudah ada ajakan
Ada. Klub mana? Kalau Klub waktu itu mana yang waktu itu? ya sempat ngajak lah paling tidak gini. Emang belum ngomongin kontrak ya. Belum, Paling tidak ya. suruh Coba. coba trial Ah, apa iya. itu apa aja coba. Borneo seperti Waktu itu Borneo ya? sama Dewa pas zamannya belum zaman Surabaya? Persib. Udah Lovre atau Dewa? Udah Dewa. Louvre yang masih Udah Surabaya? Dewa sih. Udah Dewa. Oh, udah Dewa. Dewanya masih Bedu. Ya masih Bedu. Oh, Coach Bedu. Oh, oke. Hampir loh jadi. Wah, itu Hampir jadi pemain IBL, gua komentarin lah kalau jadi pemain IBL. Kalau jadi ojol nggak bisa gua komentarin, ya kan? lu nggak diantar sama dia. Iya. Ya gitulah. Iya, tapi kan berarti gini, akhirnya lu bekerja. Ya. Bekerja. Ini si basketnya apa nih? Waktu lu awal bekerja kan pasti ada, ya gua nggak jadi pemain basket lagi. Nah yang waktu itu yang bikin lebih berat lagi adalah kan masih zaman COVID ya. Oh iya, Jadi semakin 2020 ya. Makin sulit juga buat rutin main basket. Dan waktu itu di Bandung. Jadi pas lagi di Bandung tuh karena Terbatas jadi banget. kerjanya online kan. Kerjanya online main basket cuma kali syukur-syukur seminggu sekali bareng aligator alumni itu. Iya. Selain dari itu kayak wah pokoknya di situ emang shape fit badan aku tuh paling jelek di situ lah. Pas udah beres pon kan kerja duduk terus. Iya. Cuma sekali seminggu. Wah itu paling hancur di situ lah pokoknya. Oke, Akhirnya- jadi di situ kalau mau ngelihat kondisi Stefan yang paling tambun di situ ya. Makan enak, pesen-pesen. Duduk terus Iya, ya. makan dimasakin pisang goreng sama mama di rumah. Di saat itu, Mama. di saat itu justru dia yang lebih banyak pesan Gojek. Iya. Kalau sekarang kan dia udah lebih gol karena dia yang Dia nganter. yang nganter. Iya, siklusnya masih di tahap itu waktu itu. Jadi untungnya jadi sedikit cerita soal karir perkantoran aku. Iya, Jadi pas iya. lagi di Tokped itu sempat mikir kayak pengen pindah ke tempat lain namanya Ajaib, aplikasi. Iya, aku pernah dengar aja. Nah, habis pas pindah ke Ajaib itu masih online nih, kerja masih online, masih di Bandung. Nah, habis itu aku kena layoff. Iya. Kena layoff dari Ajaib, akhirnya aku apply lagi buat ke Tokopedia. Nah, cuman Tokopedia ini udah masuk kantor WFO lah, udah masuk work from office. Iya. Jadi harus pindah ke Jakarta. Oke, Nah, iya. pas aku pindah ke Jakarta itulah baru di situ bisa dibilang aspek industri. Wah, semua nilai basket balik lagi ke sana di Jakarta karena ya rame banget di Jakarta kan. Iya. Komunitas banyak, Pertandingan banyak, teman-teman yang Sparring. main banyak. Jadi disitulah akhirnya ekspor lagi basket, coba-coba muter-muter ke Head Shoes lah, ke Iya. Glorious lah, semua Iya, main iya. itu. Akhirnya kayak wah senang banget nih bisa main basket. Dapat Apalagi lagi di tuh, Jakarta. masuk lagi tuh ya, Iya, spirit akhirnya basketnya. Udah pengen masukin basket ini ke konten. Nah, Iya. akhirnya coba-coba konten dan seterusnya sampailah ke titik sekarang. Wah, sedap sih. Wow, pebasket ojol adalah termasuk satu di antara banyak konten kreator basket yang Iya. paling, kalau menurut aku sih paling konsisten ya. kalau menurut Gue aku. kemarin kebetulan nih sebelum syuting ini kemarin gue ngebahas karena tiba-tiba interview ke Showtime di Pacific lawan kan dia datang di Surabaya. Dapatan ya. Iya interview, tapi gue juga bilang bersyukurnya gue adalah sekarang konten kreator basket semakin banyak. Iya, betul. Karena di zaman gue 10 tahun lalu, 11 tahun lalu ya cuman gue dan setelah itu baru Rocky Padilla lah paling. Iya. Ada sebenarnya pemain-pemain basket dulu pada konten. Abraham Wenas bikin one on one, Kelly Purwanto bikin one on one, Oh, gitu tapi ya? Pernah. tapi Pernah. semuanya nggak ada yang Konsisten, konsisten. Berlanjut lah gitu. Iya, Jadi iya. sekarang sih emang dengan gue boleh bilang Dia Basket Ojol sama pionirnya. Kelvin Stepback ini pasangan yang sekarang lagi naik daun. Bener. Gue tuh sampai senang loh ngelihat sampai gila di Indonesia ternyata bisa sampai ya kayak kalian di Medan, kalian di Iya loh, Makassar, ada- kalian di Lu apa? Jogja. Bahasanya apa? Takeover. Takeover. Wah, keren sih. Nah, lu gimana lu yakin sebenarnya di awalnya ini kan ada konsep ya. Konsep takeover itu artinya lu berkolaborasi bersama Kelvin Calvin Stepback. Why Calvin? Klik kah atau apa? Karena seumuran nggak? Enggak sih. Oh, dia di bawah ya? Muda. Heeh. Ya, jadi Apa pembicaraan awalnya? bisa dibilang ini tanpa mengecilkan teman-teman konten kreator lain ya. Iya. Cuman emang kalau dilihat dari engagementnya, dari traction followers, views segala macam, kayaknya kalau bisa kita gabungin kita berdua bisa cukup kuat lah. Bisa optimal jadinya. Betul, justru. Emang dua yang menurut gue dua terkuat saat ini Iya. nih berdua. Iya. Ya, untuk iya. mengundang crowd gitu loh. Oke. Jadi kita berdua akhirnya kita berdua punya ide untuk bikin takeover ini. Tapi gini, lu buat konten-konten segala macam. Secara komen tuh apa sih, banyak yang penasaran kah sama lu atau apa gitu? Sebenarnya gue ingin tahu deh. Kalau misalnya lu buat Komentar yang bagus seperti apa? Komentar yang yang ngeremehin, adanya ngeremehin apa? apa? Yang Tahu paling aja. gue inget
Settingan atau apa misal gitu loh apa? settingan jarang sih. Oke. Settingan lumayan sering, cuman aku nggak pernah terganggu karena Ya. jujur nggak gitu banyak settingan emang di Iya, video-video iya. aku. Iya, iya. Dan kalau misalnya paling jelek paling kayak apa ya? Paling kayak nggak suruh belajar lagi sana. Oh. Ntar lawan aja gua sini gitu. Gitu-gitulah pokoknya orang-orang cari. Iya. Pengen sensasi. di komen, pengen di reply. Ingin di reply itu. Iya, bener lah gitu lah. Iya. Tapi kalau misalnya bagus-bagus sih, kejutan juga banyak. Jadi kayak Iya. Pengen coba lawan kamu, itu paling banyak salah satunya kali ya. Masih Iya. pengen coba one on one. Iya, ayo dong one bang gitu. Atau nggak kesini dong bang, Iya. ketemu kita one on one. Atau nggak kayak ada yang muji-muji. Ini mah jadi pemain timnas aja, nggak usah jadi ojol misalnya gitu. Iya. Iya. Tapi kan dia selama buat konten itu juga termasuk dengan pemain IBL ya. Ada juga beberapa kali kalau bareng Yang mengirim untuk Firdan misalnya Iya. siapa segala macam gitu. Iya, Bener kan? Kemarin juga si Terakhir si ini Justin Jaya. Yasin Jaya. Oh iya. Oke. Nah, lu sih. tapi nggak kepikirankah seperti yang gua lakukan adalah ke YouTube? Nah, karena gini, sebenarnya ada ya YouTube, Stefan ada nggak sih, Pak? Ada tapi masih mainin shorts. Iya. Tapi lu sekarang fokusnya dulu ke si TikTok dan Instagram kah atau gimana? Bisa dibilang gitu sih, cuman kayaknya menjaga keterbatasan waktu sama karena kan semua sekarang masih serba sendiri. Iya. Belum ada tim yang kayak bisa aku delegasiin. Iya. Editin dong atau nggak kayak Ini semua masih ngedit sendiri ya? Masih edit sendiri. Oke. Ngobrol-ngobrol. Jago lagi ngeditnya. Emang bakat di semua bidang lo. Ngobrol-ngobrol ke brand ke pokoknya kayak Sponsor dan itu lain-lain. pokoknya masih sendiri. Sendiri, Jadi ya. kalau misalnya ditambah, menurut aku sih kalau misalnya YouTube yang long form Iya. itu satu industri yang berbeda lagi nih. Butuh tim ya. Butuh ada timnya sendiri yang beda lah daripada Iya. main-main yang Iya. kayak TikTok ini. Jadi belum, cuman sangat pengen lagi consider pengen mulai juga sih. Oke, kalau misalnya Cadanganers adalah penikmat basket dunia, jadi ternyata yang namanya konsep yang seperti ditawarkan oleh pebasket ojol ini sering kita lihat, contohnya ada MK, ada Iya. siapapun itu di luarnya. Tapi apakah kan kalau misalnya zamannya kita yang namanya streetball itu adalah yang zamannya Insane dan teman-teman Rico tuh. Lubis. Nah, kalau gue sih kok bisa memandang bahwa the real streetball yang nowadays adalah yang kayak mereka tuh nantangin orang, ada di satu tempat segala macem. Lu bisa mengatakan Iya. hal itu seperti itu nggak sih? You're a streetballer sekarang gitu loh. Iya, jadi setelah kayaknya ngobrol sama beberapa streetballer yang lain juga yang di zaman-zaman LA streetball ya. Iya. Katanya emang streetballer itu ada fase-fasenya gitu. Misalnya ada misalnya pertama tuh ada era streetball hard knocks lupa deh Iya, pokoknya iya. sebutan ya. Jadi ini yang kayak zaman Jason Williams, Stephen Marbury. Jadi emang nggak terlalu banyak yang trik-trik itu. Oh oke. Nah, More jadi- tuh beneran main tapi Iya ya. benar main tapi ke street. Street. Nah, terus yang kedua barulah mulai yang si zaman N1 ini, N1 mixtape, Profesor segala macam. Dimana Hot handling Sauce, tuh penting banget Iya, ya. trik gitu. Trik-trik. Jadi poin nggak gitu penting, yang penting adalah Gayanya. crowd kayak wah. Meledak. Iya, gitu. iya. Oke. Baru karena udah mulai bisa dibilang kayak mulai Surut ya. redup lagi. Redup. Akhirnya muncul sekarang ada MK, ada kayak Showtime yang main streetball, kalau misalnya ada Cam Wilder juga kalau misalnya ada yang tahu. Iya. Yang penting streetball itu kayak kita turun ke Ke lapangan aja. tempat umum, main sama orang-orang yang kayak pengen main, kita di lapangan dan rules-nya itu kita atas dasar kita setujuin aja. Jadi Langsung rules-nya main di situ. bisa apapun itu tapi kita setuju, oke inilah rules-nya. Jadi kalau misalnya dulu pernah Rico Lubis ngomong streetball itu kayak rules-nya kita setujuin aja sendiri. Jadi nggak ada rules yang kayak siapa yang ngatur, kayak kalau misalnya FIBA itu ada Iya, Iya, nggak ada bukunya gitu Iya, ini kagak kalau ada. streetball ini kayak Perjanjian. benar. Terus kita mainnya kayak gitulah pokoknya. Jadi Dan kayak- ini yang lu lakukan sekarang. ini yang kita lakuin sekarang. Jadi kalau Iya, misalnya iya. kita Kalau bilang ngomong streetball berarti ini streetball ya. streetball, Ini jatuhnya streetball nowadays gitu loh. Iya, karena kita kayak kalau misalnya kita pengen ke kota, let's say kita ke Medan kemarin ya, ke Medan. Kita pengen ke Medan, pengen bikin takeover. Terus orangnya nanya di Medan nanya, ini eventnya kayak gimana, mainnya kayak gimana? Oh, ini kita bebas lah pokoknya. Kita sebenarnya nggak mau sebut ini event. Kita pengen datang, siapapun yang mau ketemu kita, mau main kita, mau nonton doang, datang aja gitu. Iya, iya. Sespontan itu. Spontan ini. itu terus kayak, ntar yang milih mainnya siapa?
Ya ntar bisa Lihat aja ntar. Iya. Oh jadi Iya. bukan lu ngundang si ini siapa Iya. jagoan Medan nggak Iya, gitu ya, jadi- siapa aja yang siap di Bener, lapangan. jadi kita nggak punya rule book atau nggak punya panduan yang kayak ini kita acaranya kayak gini, nggak, kita kayak Nah, datang aja gitu. jadi kemarin kan ada satu permasalahan nih, ingat kan ada yang main sama si K Showtime ya, Iya. yang ada ucapan rasis. Oh iya. Nah ada yang bilang di beberapa dia bilang ini, ya lu nggak milih lawan sih, lawannya random banget segala macam. Tapi ternyata itu memang serandom itulah esensi esensi streetballnya ya. Iya, Jadi iya, siapapun yang mau ya silakan aja. Lu bisa, lu nggak bisa, lu sok tahu, Ya, lu bisa. akhirnya kan yang lawannya juga ada yang bisa main basket, Betul. ada yang nggak bisa main basket, Ada yang ada gede yang banget aja ya. ngerti apa trash talk di basket, ada yang Iya. trash talk nggak ngerti. Jadi kalau buat gue kayak kemana kejadian, Ya coba. nggak mau menyalahkan semua, maksudnya gue cuma mau menyalahkan satu sisi. Mungkin itu orang juga trash talk di basket mungkin ya nggak ngerti, jadi sampai kemana-mana jadi ngaco. Iya. Ya walaupun sebenarnya hal yang kayak gitu sih udah diajarkan dari rumah ya, dari keluarga Iya, ya. iya. Kalau soal rasis dan lain-lain. Cuman itu mungkin yang serandom itu lalu bisa ngajak orang siapa aja untuk main. bener. Jadi berarti kayak Showtime di situ benar-benar terserah siapa yang mau lawan gua ayo ke depan Iya, gitu. Oh, iya. sama seperti yang lu lakukan. Bener. Ketika di Medan Dan dengan itu pun gitu. juga Jo, kayak gue ya waktu ke Showtime banyak yang Kaugi datang. Gue aja tahu diri Jo. Iya. Maksudnya gue bukan ngomong, apalagi gue udah gak kepikiran menang ya. Maksud gue gini, Iya. wah gila, gue bola di kepalain mah sama gue tusuk. Bolanya. Headbutt. Oh iya, Bolanya, iya. Bolanya. Gue mau orangnya gak emosi. Obrolan kita ini adalah ini parental guidance. Oke, sekarang gue ingin tahu sebenarnya apa sih yang ada di diri orang seperti elu ketika lu menghadapi orang random. Ngerti kan Gi? Ada orang ngelawan orang yang nggak terlalu bisa basket malah berbahaya. Bahaya lagi buat lo. Ya, Sering bener pasti nggak sering ngalamin gak? Ngerti nggak sih lo? Iya. Ya kadang dia nggak tahu, pokoknya yang penting lu nggak boleh lewat apapun caranya. Ada yang kepikirannya Ada gitu. Iya. Apa sih? Kalau misalnya sekarang sih ditanya gitu ya, jawaban aku sih sebenarnya kalau misalnya milih orang buat lawan, aku pengennya dia bisa main basket. Jadi kamu pasti akan nyari dulu nih, siapa nih? Siapa yang kelihatannya perawakannya nih kayaknya wah Basket lah. bisa main basket. Berarti kalau nih. kamu gak kenal Kak Ogi, Kak Ogi ada di sini, pasti kamu gini. Kelewat. Bapak-bapak tolol. tergantung kalau kamu gini monong bisa jadi. Bisa jadi ya, oke, coba deh ntar. Iya kan dia dari perawakannya. Tapi kan kadang- Kan gini. Iya, Tapi Jo, ini cincau beda. dua, cincau Tapi- dua. Siapa kamu main padel kan? Ya. Tapi ini beda Jo, kalau ngomong basket, kamu mungkin bisa lihat dari perawakan. Iya. Padel, lihat Nggak deh. bisa lihat, Men banyak banget Yang yang main- kelihatannya maaf ya, culun. Iya. Gokil. Gokil men, Ya, padelnya. Gokil, Iya kan? tertipu badan, Loh. tertipu badan. Iya. Oke, tapi dari sedemikian banyak, lu udah berapa kota yang akhirnya lu bisa selama lu ngonten ini? Berapa kota? Takeover ini kita udah ke 11 kota. Jago, Coba jago. sebut aja supaya orang-orangnya bangga. Siapa aja mungkin lu ingat? Oke, berurutan ya. Berurutan boleh. Tasik. Karena tempatnya si Kelvin. Nah, Iya. Tasik, Bali, Bandung, Heeh. Jakarta yang pasti. Iya. Terus kita ke Bogor. Bogor, habis itu kita ke Surabaya, Makassar, Manado, Palu, Medan. Next kita mau ke Tapi ini kayaknya udah tayang. Udah. Oh udah ya. Pas lagi udah tayang udah. Oke, kita ke Banjarmasin. Iya. Oh, wow. Nah, itu lu kan bisa buat project kayak gitu, sudah ada yang sponsorin kah? Atau masih biaya bersama kah? Maaf ya kalau misalnya boleh buka, Iya. buka Oh, ini. Oh, Who knows, jadi ada yang Iya, masuk. pintu juga kan. Karena kan kita ngomong kayak gini, kita tahu betapa susahnya. Bener. Gitu. Iya. Baru ngomong gitu ya karena gini. Iya. Ogi udah berapa tahun? Ujo kita ngomong podcast sudah Iya. 5 tahun. Kita melakukan ini karena atas dasar apa? Cinta aja. Bener. Cinta sama basket Iya. gitu loh. Iya. Iya. Jadi bisa dibilang 90% tuh masih kita cover sendiri sih. Sampai Wow. sejauh ini. Jadi dari 11 kota tadi lupa sebut Jogja ya. Iya. 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 Jadi semua kota itu cuma Jogja doang yang ada sponsor. Iya. Oke. Sisanya kita bersyukur banget ada orang-orang dari kota setempat Iya. Yang mau ngebantu. Iya. Ngebantu. Mau donatur. Donatur Oh, sebutannya iya. Iya. Jadi dia bantu Hosting dalam lah, hal gua hosting. tiket ataupun juga
hotel lebih itu ke penting. akomodasi sih. Ya, Jadi kayak akomodasi, betul. tempat tinggal, ada yang tempat Ya. tinggal, ada yang bantu anterin, makan Iya, iya. temenin. Biasanya kayak klub-klub sana ada Iya. orang yang mau basket. Betul. Dan Atau kemarin ke Medan di Perbasinya Iya. sangat support juga. Jadi Iya. kita cuma bayar flight doang. dan itu tau nggak, itu yang terjadi di basket ya, makanya ya karena kita orang-orang yang udah lebih lama lagi di basket ya. Itu yang emang yang penting. Jadi Kenapa? permasalahan. Dari basket ini emang kita ketemu sama teman-teman Iya. yang punya hobi yang sama, kesukaan yang sama, Kegilaan yang sama. dan akhirnya saling support. Pertanyaan, Oke, selama lu jadi pebasket ojol. ini nggak mau ngedeket nih, nggak mau masuk nih, nggak mau bener-bener Nggak support pernah. nih. Iya. Pernah. Hmm. Jadi aku sebut nggak apa ya, Gojek. Boleh, Nggak apa-apa. boleh. Jadi Gojek tuh pas All Star yang tahun lalu itu pernah ada kayak ada campaign mereka lah buat di All Star, lupa di game yang mana ya, pokoknya panggil aku untuk kerjasama untuk sebagai pebasket ojol ini lah. Akhirnya masuk di tengah-tengah kayak halftime gitu atau Iya, iya. atau quarter Yang pakai pakai helm helm, gitu. iya, Oh, Kayaknya game keren. yang legend lawan apa gitu. Iya, iya, Pokoknya. iya. Itu Gojek. Kalau misalnya terakhir di All Star kemarin ada GoPay. juga GoPay, iya masuk kok. Oh, oke, oke, oke. Ya, tapi Jadi lu maksudnya kan tidak kalau kenapa kalau Ujung ngomong adalah sudah harus yang rutin pun juga sudah bisa harusnya. betul. Maksud gua Maksudnya adalah bukan yang sekali-sekali, ngerti nggak? Bukan per campaign. karena gue gini, lu maaf ya, udah- mewakili pebasket ojol, kayaknya beliau sendiri sudah bagaikan DA untuk Anda, Gojek, Iya, gitu iya. loh. Sebenarnya iya loh. Jadi kalau makanya Nanti Ujung kalau gitu suka minta 20%. enak aja 35. Lagi 20. Oh gila. Ya. Salah, gitu. ketemu sama makelar. Iya. Oke, jadi berarti masih berdasarkan kecintaan, kegilaan lu aja lu modalin untuk bisa take over di beberapa tempat. Iya. Jadi sebenarnya gini, ini adalah himbauan juga untuk komunitas manapun sebenarnya ketika ingin ketemu ingin ngajak segala macam, please lah ada kesadaran juga untuk bisa hosting at least atau memperingan gimana caranya ya supaya bisa langsung ketemu sama basket ojol dan Calvin Stepback. Ya nggak Betul, sih? betul. Kalau misalnya ada yang nyediain paling tidak akomodasi transportasi, mereka sampai Papua aja mereka jabanin, gue yakin. Iya. Karena gini, yang membedakan adalah kalau kita di zaman dulu ya, nggak tahu ya, nih yang ngalamin kayak kita zaman Happy Ballers, Jo. Iya. Happy Ballers itu kan kita ya, cuman kita diundang, tapi kan kita pasti berlima, berenam, zaman betul. LA, bukan streetball justru Iya. Kampus League, Kampus League. dan lain-lain segala macam gitu ya. Ya sekarang justru emang zamannya sudah berubah. Dua orang ini tuh justru membawa crowd yang buat gua sih, Betul. aduh asik Dan banget gini, sama. real crowd ya, real Iya. karena semuanya adalah penggila Enggak, basket. karena gini, satu lagi adalah yang paling penting adalah dia bisa main, Jo. Kalau lu nggak bisa main, cuma modal ganteng doang nggak bisa, Jo. Gua dulu cobain gitu. Lu nyindir gua ya. Lu nyindir gua ya. Gua lah, gua cuma ngandelin ganteng Bisa. gua doang. Kalimat lu tadi gini, kalau lu ngandelin ganteng doang, oh gua ganteng doang. Oke deh gitu. Iya. Ganteng Kalau aja dia rebutan. tuh Kelvin sih coba. Dan Kelvin kalau orang yang belum ketemu dia langsung pasti shock. Kenapa? Kelvin itu ternyata tinggi besar. Tinggi. Banyak yang kaget, Jo. Ya, Iya, Ogi iya. waktu ngajak, kan Ogi ngajak ojol dulu ya, one-on-one ya, baru ngajak Kelvin. Kaget. Pas kaget sempet gua mau cancel, Jo. Karena kegedean, takut kan. Pas gua datang suruh pulang. Iya, pulang. Takutnya gua di BAM kan. Tapi ternyata seumuran gua sama bapak ibunya. Ya, sudahlah. Pan, kalau sekarang adalah akhirnya lu juga berkesempatan kemarin ada Kei Showtime yang datang sini ya. Iya. Lu berkesempatan main dan lu Main. sempat memperlihatkan Ditakar kamu. sakarannya dia. Apa yang terjadi sih? Ulang lagi deh supaya diceritain di sini. Berantem lah, sok gua temenin lah. Bener nih. Enggak sih kagak gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau misalnya ada yang udah nonton case kan cara dia main apa ya? Dirty ya. Dirty lah. Kalau menurut aku sih dirty kalau menurut aku. Dirty. Jadi kemarin dia abis upload videonya banyak yang ngomong kayak itu banyak offensive foul, banyak yang extend kayak gitulah. Iya. Cuma kan aku juga kayak ini emang street This is ball. street, ya. Iya, jadi kayak aku juga udah tahu bakal kayak gini cara main dia. Streetball, terus juga ini konten. Iya, iya. Itulah yang bikin rame juga orang pada discuss, pada ngomong-ngomongin. Jadi pro cons-nya banyak di situ Iya. ya. Nah intinya waktu itu pas lagi main tuh emang ya udah aku kena banyak itu physical game banget lah, physical game banget. Sikut kemana-mana, kalau misalnya aku mau lewat di hand check. Oh itu yang ini gagal hand check doang. Oh wow. Jadi yang lu bekas di sini. Iya. Jadi abis lagi udah mau ekspor mau kayak gini dia tahan pakai tangan, set. Akhirnya jadilah itu cakaran cinta. Cakaran cinta. Wow. Ya, jadi
aku sih nggak mau komplain, nggak mau apa ya. Iya, Dia iya. udah kayak udah prepare juga emang bakal kayak gini, kalah menang tetap seru. Oke, iya. Iya, tapi satu hal, dia kayak Showtime itu kan melakukannya di Filipina, terus sekarang nyebrang ke Indonesia dan lain-lain. Berarti kan sangat mungkin ini juga yang akan lu lakukan insya Allah ya ke depannya ketika melebar dan lain-lain. Luar negeri gitu ya. Iya, iya. Maksudku adalah gini, apa yang lu pelajari dari dia untuk buat konten? Terlepas dari dia, maaf ya, swagnya Atau dia sekarang udah punya tim dan lain-lain lah, ada gitu ya atau kan, kalau dia- ngomongnya atau gini emang dia memang secara ilmu juga ya di atas rata-rata lah untuk jago bisa. nggak coba sebenarnya? Kalau menurut lu gimana? Nggak, gini kita fair-fairan nih, sebenarnya jago banget gitu. Oh, ditanya jago banget sih. Karena ada yang bilang gini, oh itu mah lebih bagus dari pemain asing IBL. Ada yang bilang gitu loh. Lebih bagus dari si Curry dulu. Siapa? Ivy Curry. Ivy Curry. katanya. Ivy Curry. By the way, kalau misalnya kita mau banding-bandingin sama pemain-pemain yang profesional lagi itu susah sih. Kalau Setuju. misalnya pemain-pemain one on one. Karena pemain profesional yang nggak IBL juga kayak Iya. gitu. Nah, gini, kalau pemain IBL kan organized basket. Bener. Iya. Kalau ini benar-benar apa ya? Brutal. Brutal. Impromptu banget ya, Iya, kalau sebenarnya aku bisa- improvisasi. Kalau aku bisa bilang tuh pemain 5 on 5 itu nggak bisa dibandingin sama pemain 1 on 1 karena it's a whole different game menurut aku sih. Iya, Oke. iya. Jadi Nah, ini kalau si kayak Showtime ini gimana kalau menurut lu penilaiannya? bagus sih. Bagus, Jadi, oke. dibilang bagus banget sebenarnya aku bisa bilang nggak bagus banget sih sebenarnya. Iya. Ya kan cuman ada beberapa skill-skill dia yang emang harus diakuin. Oh ini bagus kayak Spin dia tuh cepat. spin move dia. Nah, gua cuma ngeliat Iya. itu aja, spin move dia cepat dan Iya. itu emang senjata dia ya, karena Senjata dia. kayaknya Karena dia- kan pasti setiap orang tuh punya senjata ya. Iya. Gerakan Apa andalan ya, gitu ya, yang masterpiece-nya selalu dia ya. udah pasti bisa gitu dan Iya. jadi spinnya, balance dia untuk layupnya tuh pasti bagus tuh. Iya, iya. Jadi yang aku pelajari dari Showtime sih sebenarnya kayaknya tadi itu kan. Iya. Emang harus skill, emang harus terus diasah sih. Betul. Jadi kalau jadi emang aku juga kapan ya? Jadi selama jadi pembasket ojol itu ada fase-fasenya di mana waktu itu terlalu nyaman dengan bikin konten, akhirnya kayak Nggak pernah latihan. cuma bikin konten doang. Akhirnya Jadi jenuh juga ya lama-lama jadinya nggak sih? skillnya itu aja, gitu-gitu aja Oh, Kak. Jadinya oke. kayak kadang-kadang aku diundang ke event, jadinya aku sih rasa kayak kayaknya kurang perform nih di event ini. Kan nggak enak kan kalau misalnya diundang-undang tapi pemainnya kayak cuman kurang all out lah. Iya, iya, iya. Terus aku pikir aku refleksi diri lah, kayaknya ya mau gimana aku kurang latihan. Akhirnya aku mulai rutin latihan lagi lah. Jadi sekarang tuh- wow. jadi sekarang tuh kalau bisa dibilang aku lumayan kayak menghidupi kehidupan atau Atlet. rutinitas setengah atlet lah. Tengah bisa atlet. dibilang. Oke. Jadi hidup dijaga, makan Iya. dijaga, Iya, iya. latihan. Buat apa sebenarnya? Ya supaya bisa bikin konten. Karena konten aku kebetulan emang main basket beneran gitu. Ya, lu Bukan harus kayak- perform di sana gitu ya. Iya, bukan cuma kayak bikin konten-konten skit, drama, lucu-lucuan Atau eh, fashion doang gitu ya. tapi ini kan emang yang kita main ada take over, sering diundang ke event, jadi Iya. aku harus bugar, harus skill yang Iya. oke, jadi tetap latihan. Nah ini menarik Menarik nih, ini nih. harus nyambung sama teman-teman kita yang emang sebagai atlet profesional. Jadi lu juga merasakan bahwa pekerjaan ini juga pekerjaan profesional. Iya benar. Jadi lu harus lah jaga badan lu segala macem, Makan. bahkan lu nambah. Gue kalau lihat di Instagram lu kadang-kadang nge-gym. Nge-gym. Nah, itu kan maksudnya itu gerakan-gerakan tambahan-tambahan yang lu lakukan yang sebenarnya juga kalau lu nggak ngelakuin itu bisa aja, tapi Boleh lu aja. tahu bahwa gue cari duit di sini juga nih. Betul. Iya. Apalagi yang atlet gitu maksudnya ya kan? Iya, apalagi yang Iya, atlet iya, gitu. iya. Oke. Makanya kayak gue juga lu lihat kan, gue kalau di rumah masih ada cucutan, gue masih ada cucutan, gue masih ada. Yang lu angkat apa tuh? Angkat ayam goreng, ayam bakar kayak gitu. Gila sih. Gila, yang angkat tahu Sumedang yang 3 kilo, 3 kilo. Kalau gue persiapan Evergreen. Oh, iya, Nah, iya, iya. iya. apa aja makannya persiapan Evergreen? Nasi padang. Oke, 11 kota sudah dijalanin. Yang paling terkenang, yang paling top itu apa yang mana? Kota apa? So far. Oke, kategori ada banyak nih. Silakan. Oke, Silakan. ini seru nih. Dari Penasaran gue. dari paling bagus tempatnya dan paling ini enak dimainkan itu Palu. Mana di Palu? Palu, pernah lihat nggak konten takeover yang belakang ada gunung, ada awan? Oh Iya, my Palu. God, Iya, itu. Gue selalu indah lihat. Itu bagus banget. Dan semua orang yang ketemu aku udah ketemu lagi kayak, kemarin main di mana? Bagus banget apa kan ya? Emang gitu lah. Yes. Palu. Jadi, Palu ya yang paling indah. Venue-nya Venue. itu. Indah. Oke, Venue. berikut. paling indah. Apalagi? Oke, terus paling
tough, mungkin lawan-lawannya paling yang merata yang bisa dilawan tuh Makassar. Oh, malah Makassar. Makassar. Oh, apa Kareba aja ya, Iya, baji-baji. anak teman-teman Flying Wheels pasti main tuh. Oh iya. Kalau gua old school Makassar. Oh iya. Old ya, bukan. Oh, Banyak banget. Terus? ya itu karena yang datang tuh bukan cuma yang kayak anak-anak pelajar-pelajar, itu juga orang besar-besar juga datang juga di Makassar, Oke. Makassar, Palu gitu. Itu bagaikan ini ya, ngecek benar-benar ngecek skill ya gitu ya, seru ya. Sama Manado lah, 11-12. Kalau misalnya soal keramaian tuh Medan kemarin masih baik. Medan Medan kan karena gini, gila, boleh gua ceritain nontonnya. nggak sedikit Medan? Ini sebenarnya kepo juga pertanyaan dari Ah. Kak sih. Medan sampai kalian harus bubar duluan? Iya. Itu apa? Sampai harus udahan Di duluan? Iya. Di Medan? Serius? Jadi emang setiap Menyebabkan kemacetan di Medan. Oh enggak gitu, bukan gitu. Jadi setiap take over itu kita pasti ada kayak foto-foto, tanda tangan karena orang Iya. kita kan. Nah, selalu kita siapin waktu buat semua kebagian. Karena Oke. kita Iya. Iya, itu masuk servisnya ya. Benar, salah satu tujuan kita juga buat ketemu sama teman-teman kita yang di luar sana. Iya. Jadi kita pengen appreciate juga mereka Iya, datang. iya, benar. Di Medan ini pas udah beres tuh langsung chaos banget lah. Kerumunan ini langsung kayak Bruk tengah halaman. ke tengah, terus sepengen-pengennya aku untuk ngelayanin semua, Kayaknya nggak ternyata mungkin bisa. kondisinya gitu, nggak bisa. mungkin. Jadi aku udah ngomong, udah komunikasi juga ke mereka, guys. Iya. Kita pengen nih foto-foto sama tangan-tangan, cuma kalau misalnya dorong-dorongan gini, Iya, kayaknya kurang baik. Gitu. Iya. Kalau misalnya Jadi nggak kondusif. Iya, apalagi pas kita pengen pindah tempat kayak ada nyebrangin solokan gitu, kayak Dorong-dorongan, gitu. iya malah jadi ada Karena kecelakaan. kecil nanti. juga kan banyak kan ke tengah gitu, kita nggak pengen ada kayak worst case scenario-nya kayak ada korban yang Yes. Iya. Cuman akhirnya udah Lu harus pulang cabut. cepet aja. cabut aja. Ya, Oke, teman-teman itu yang Medan paling minta ya. maaf ya. Tapi siapa tahu nanti ada datang Yang lagi atau kedua. diundang Ya, lagi. ya. Fer. Tapi yang pasti itu menunjukkan keantusiasan mereka dan apresiasi Iya. terhadap kehadiran lu berdua. Benar, Benar sih. Iya, jadi- Apalagi yang kan lucu di kategorinya karena ya balik lagi ya, ini yang paling kita nikmatin loh. Ini bukan ngomong masalah uang ya, tapi ini bagaimana kita mengalami satu experience di kota ini, di kota Iya, ini. benar Ya. sih. Sebelumnya pernah ke Palu? Belum. Oke, karena apa? Ini bisa ke Palu. Basket. Iya kan? Wah. Apalagi coba tadi lu bilang Medan yang paling Medan. ramai apa segala. Bogor, Bandung. Jogja, gue penasaran juga Jogja. Paling berisik Bogor. Oh iya. Berisik tuh gini, bacotnya. Bukan, lebih ke Penontonnya? penontonnya crowdnya. Crowdnya. Wah. Oh, iya? Gitu. Oh dia nonton tukul, dia nonton tukul. Tapi seru juga ya kalau basket gitu juga. seru. Enggak, Iya, banget iya. sih. Jadi yang sebelum Medan ini Bogor emang paling rame. Cuma gara-gara kita ke Medan kayak dan Medan kayak gitu ya. Kalau menurut aku sih untuk para penggemar Calvin Stepback juga termasuk pembasket Basket ojol ojol. kayaknya malah gini, wah kota itu bisa kayak gitu man. Ah, gua nggak mau kalah nih. Iya, seru. Harusnya the next Kalian series, pengen nggak eh, bintang tamunya ada Kak Ogi sama Kak Ujo di Nggak. take over? Kita take apa ya? take me home. Jadi baru nyampe Dibawa pulang. Daripada take me out kan kita udah. Iya. Kita Oke, bikin oke. aja take me. Tapi sekarang kan gini, lu menikmati ya kehidupan lu, basket lu jalan, kehidupan Iya, lu sebagai betul. content creator juga berkembang, bertumbuh, dan kerjaan lu juga tetap berjalan. Ini lu tetap ingin jalanin sejauh ini, masih belum ada rencana lain, ingin lebih kental kemana gitu? Ada sih. Ada. Cuma Dia mau keluar nih anjing, mau keluar. harus di apa pikirin baik-baik Masak-masak. lah supaya harus distrategiin lah supaya Iya. kalau misalnya udah ada yang ditinggalin juga malah jadi yang jadi jatuh gitu. Tapi Iya. kadang kan mikirin juga kan emang butuh aku juga kan mungkin mau sharing buat nikah juga, jadi yang harus Iya. pikir baik-baik juga yang mana yang emang Paling ini ya, paling paling idealnya gimana. Karena nanti pada saat nikah kan ini ada satu perubahan iya. kehidupan ya. Yes. Nanti lo ada istri atau anak, Ada lo juga nggak tanggung gampang. jawab dia berlebih ya. Iya, tanggung nggak jawab berangkat gampang take over dan lain-lain. Iya. Tapi enggak, gua nikah berangkat aja. Makanya lu kejadian kayak gitu, Gi. Bagus. Oke. Disupport. Oh gitu, iya sih. Tapi kalau menurut gua sih terima kasih karena gua tuh gini ya. Perjuangan basket lokal kita tuh tough sebenarnya sebagai Indonesia ini bukan negara basket, tetap. Tapi kegilaan terhadap basket itu dilakukan oleh orang-orang gila basketnya. Lu misalnya contohnya para pemilik klub. Terus kita tuh gini, ngerasa bangga banget punya IBL padahal kalau misalnya dibanding-bandingin ya misalnya sama PBA ya, IBL belum sebesar PBA tapi kita ada
perjuangan menuju apa ya, memperkenalkan basket sebagai salah satu olahraga Indonesia juga gitu. Lu sekarang Iya. sebagai content creator sih kalau menurut gua Happy sih, gue salah satu yang happy gua. loh, Van, karena gue tahu lu Stefan Player. yang Iya punya dong. aplikasi. Ya kita Yang ngobrol, menawar iya aplikasi. ngobrol di ruang tamu gua, ya. Jadi udah tahu perjalanan dari awal juga. Tahu, ya? sangat tahu. Jadi sampai ngelihat sekarang segitu antusiasnya orang, happy-nya ngelihat lu ya. Buat gua cuma pengen satu aja kan. Kalau Iya. gua selalu ngomong juga sama Stefan, buat gua tetap jadi orang yang rendah hati, itu Yes. paling penting. Tapi jadi influencer yang baik buat banyak orang, bukan cuma di basket, tapi dari Iya. apa yang kita lakukan, attitude kita dan lain-lain. Itu sih kalau kita sebagai orang tua ya Iya. jatuhnya kan. Bener nggak sih? Iya, bener. Gitu ya. Cuman siapa yang lu masih pengen lawan? Luar negeri, dalam negeri, luar angkasa. Wah. Nggak ada sih luar angkasa. Ada. Pikiran. Men in Black. Tapi kalau misalnya NK pengen NK. Itu sempat yang kayak ada chat-chat si Sempet, Calvin sempet, itu benar sempet. atau sama kalian udah chat-chat? Ada cuman emang jadinya harus diundur lah. Oh iya iya. Cuman kalau misalnya mimpi sih, jadi gini loh, ambisi aku sebagai content creator lah ya. Iya. Jadi dari dulu kan emang pengen masuk timnas nih kak, ya kan emang timnas. Iya. Nah, Oke. sampai sekarang ini aku pikir gimana goal ini tuh tetap bisa aku capai. Cuman emang mungkin nilainya aja nih yang aku kejar, which is mewakili Indonesia. Oh, pokoknya timnas tuh ingin Oh, mewakili oke, keren, Indonesia keren. aja. Iya. Bagus. Jadi aku nggak harus masuk timnas main lawan siapa. Cuman intinya aku pengen bawa nama Indonesia ke luar negeri. Jadi Misalnya ikut MasterChef. bisa. Bisa. Ini kan bisa. Nggak salah. Gue cuma ngasih contoh. Basket dari Oh iya, oke. basket. Iya, iya. Aneh banget. The Voice kan. Jor. gitu. Iya. Ya intinya mewakili Indonesia, Ya. let's say keluar negeri untuk Yes. kayak adu basket. So, Iya. pernah ke Jepang nih. Iya. Waktu itu pernah ke Jepang kayak, oh gue dari Indonesia harus gue bikin Aduh, bikin konten. bangga banget sih itu. Nextnya bakal kemana mungkin bahwa lu lagi dari Indonesia nih main basket Iya. gitu lah. Gue sih kalau di per hari ini ya gue boleh bilang gue nggak bisa dipisah ya lu dan Calvin Steinbeck. Buat gue konten kreator basket terbesar saat ini kalau gue ya. Iya. Kalau Iya. saat ini loh ya. Iya, dan paling Untuk maksudnya anak-anak zaman sekarang gitu loh. berpengaruh Iya. untuk para Iya. anak muda sekarang. Iya, jadi maksudnya kalau untuk bisa mewakili Indonesia menurut gua bukan tidak mungkin, tinggal menunggu waktunya dan Iya, sampai ke situ adalah konsistensi. Iya. betul. Tapi kalau misalnya ada yang nonton di sini ingin menghubungi secara bisnis kemana? Ke Kak Ujo ya. Jangan, nggak usah. Nanti 20%. 35. Oh, 35 gue ya. Saya 20. Nggak benar. Misalnya ada yang mau Fanti. berkenalan, sponsorin, nggak 08. endorse. Nggak usah, dia dulu. Kemana hubunginnya? IG. IG sih Iya. ada link-linknya di situ di IG. Iya. Apa? Sebutin aja. Stefan Hermanus _ Oke, Stefan Hermanus _ silakan. Siapa tahu nih ada produk-produk yang cowok-cowok untuk misalnya apa sampo atau apa mau mendukung kan boleh dong. Bisa. Tidak saja untuk kehidupan tapi untuk kehidupan basketnya gitu loh. Ini pertanyaan penting nih. Namanya adalah Stefan Hermanus. Pernah ada yang manggil Anus nggak? Nggak ada sih. Lu doang yang punya itu. Aneh. Ternyata bukan pertanyaan penting, maaf ya. Enggak, karena Mukanya udah Enggak, karena teman gue bener, gue teman main padel, Jo. Gue ada namanya Stefanus. Terus istrinya manggilnya Anus bener. Jadi kita disuruh manggilnya Stefan, enggak Anus aja. Gak enak. Oke. Jadi Jadi kita penutupnya itu aja. Hadiah aja, Jo. Oh iya. Gitu. Oke, sorry ya. Seinti-intinya lu, sejago-jagonya lu one on one sama orang sama siapa, lu harus jadi cadangan. Oh iya. Jersey pemain cadangan. Boleh. Jersey pemain cadangan. Aku mulai dari sebagai cadangan. Oh, udah ngalamin lah. Di PON juga cadangan. Semua berawal dari Yes. cadangan, Jo. Iya, cadangan. Thank you banget. Terima kasih, tapi yang pasti terima kasih udah mau datang. Yang kedua adalah terima kasih sudah mau berbagi pengalaman dan juga siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk banyak orang karena Iya. yang nonton kita itu tidak saja kadang orang tua tapi anaknya yang nonton. Oh gitu. Yes, siapa tahu jadi orang-orang jadi memilah dan memilih siapa yang bisa jadi idolanya. Ya ini. Lu pengen say something atau say thank you sama siapa sih sampai lu di 2023 yang orang tidak mengenal lu siapa-siapa bahkan? Yes.
lu di PON aja, ya kita fair ya. Ada yang nggak tahu sih, betul nggak? Yes. Iya. Sekarang orang sudah mengenal lu sebagai Well known pembasket banget, ojol, ojol. Stefan Hermanus. Mohon Panggilannya terima kasih. Stefan bukan Anus. Iya. Apa yang lo pengen sampaikan? Ya pasti thank you lah, thank you banget untuk yang udah support karena support tuh bisa dalam bentuk banyak rupa ya. Jadi Iya. mungkin kalian nggak sadar kalau misalnya kalian nontonin, kalian share itu udah support gitu loh. Yes. Jadinya sampai sekarang bisa bikin takeover juga. Ujung-ujungnya kalian juga lagi membantu ke pertumbuhan basket di Indonesia juga. Yes, yes. Gitu sih. Jadi thank you buat teman-teman yang udah support secara sadar atau nggak sadar. Yang pasti yang bakal aku terus lakuin itu adalah ya emang buat basket, buat kita semua. Itulah pokoknya. Circle terdekat siapa yang mau di Pacar terima lah. kasih? Pacar, orang tua. Orang tua, pasti. betul. Buat Papa mama buat papa mama yang selalu mendukung juga. best. Ya pacar aku juga sendiri dan teman-teman ada Calvin, Kauji, Iya. semua pokoknya Kauji juga ini udah pengen undang ke sini. Semua pokoknya yang kenal aku dan pernah kita ngobrol Iya. ngobrol soal basket. Pokoknya semua itu ada lah perannya. Sip, thank you. Yeay. Stefan Hermanus ya, terima kasih Cadangan sudah menyaksikan Pemain Cadangan on YouTube kali ini episode bersama dengan pembasket ojol. Ya, dan sekali lagi terima kasih. Kita ketemu lagi di episode berikutnya Pemain Cadangan on YouTube presented by Ryder. Terima kasih. Thank you. Podcast Pemain Cadangan. Kalau bisa jadi pemain cadangan, kenapa harus jadi pemain inti?